kok senyumnya ke bawah gitu ya. Terus udah 3 kali gue senyum, gue sadar gini, ini orang kok kayak nggak bergerak ya. Jadi gue gini, gue akhirnya menjelaskan, patung ya. Sama tuh zaman-zaman Gollum ini. Iya, iya, bagus. Gak tertarik lo kayaknya sama cerita gue ya. Udahin aja siaran ini. Bukan, mau nggak lu ganti kata gue dengan Gollum? Coba deh, lebih menantang. Kita coba ya. Coba lu jelaskan sweater lu, tapi instead of pakai gue lu ganti Gollum. Jadi banyak banget yang nanya sweater Gollum ini. Jadi Gollum. Oh. Oh, tapi kok Piala Dunianya 2026? Ya kan ini penyisihannya, kualifikasinya. Oh, oke. Jadi best of luck untuk tim nasional Indonesia. Semalam soalnya di GBK, kenapa lagi? Ada yang bilang ini, bahas salon aja. One fine day. Pada nanyain baju lagi ya. Dikit lagi pasti pada nanya, belinya di mana sih bajunya? Itu bajunya apa sih? Hari ini tanggal 20, betul sekali, sama seperti pencapaian Indonesia 20. Yeah. Bisa aja disesuaiin. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Apakah ini Uniqlo? Bukan. Bukan guys. David mana David? Tunggu ya, David lagi on the way. Selamat pagi yang sudah di jalan, selamat pagi yang sudah menuju ke kantor. Ada yang naik LRT, ada yang naik MRT, ada yang bawa mobil. Hati-hati di jalan semuanya, ya. Safe trip sampai ke kantor. Semoga hari ini bisa produktif. Dan hari ini juga bisa lancar semua urusan, ya. KRL juga, yang sudah di KRL, coba absen dulu yuk. Yang malam hari ini, yang pagi hari ini lagi di KRL. Mana jempolnya? Mana jempolnya? Mana jempolnya? Ada nggak yang naik KRL? Atau yang lagi di LRT? Mana jempolnya? Mana jempolnya? Mana jempolnya? Yang di kereta hati-hati ya, stay alert. Betul. Oh, LRT udah ada tuh yang angkat tangan. Udah ada yang komuter KRL Tokyo. Wildan selamat pagi. LRT angkat tangan. Cenah. One fine day in a emerald city. One fine day. Na 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 na. Udah cebok gue. Nggak usah sok-sok tutup hidung. Kesel banget. Jiдай deh lo. Gak, gue ngantuk. Apa sih ngantuk melulu? Ngantuk melulu. Lo kenapa? Gue baru bilang gue ngantuk sekarang udah ngantuk melulu. Pagi. Hari ini banyak nih yang harus di-share. Seperti? Tadi malam tuh premiernya Wicked di Indonesia. Oh, semalam? Semalam. Gue cuma mau bilang gue nggak diundang. Alasannya karena gue nggak diundang. Karena yang kalau Wicked gitu premier siapa yang ngundang sih, Nek? Nggak tahu gue, Universal Picture kali. Anyway,
Wicked itu mesti ditonton menurut gue. Ntar gue nonton sama ponakan gue. Ah, Tanya dong kenapa? Lu kayak penyiar baru deh. najong. Kenapa? Tanya. Tahu gue, lu punya love story kan dengan Ya, musikal. bukan itunya dong. Lu mah segala-gala dibawanya love story. Cetek lu, kayak anak kecil. Lu punya love story kan? Apa emangnya? Sekarang kode kita kalau love story gitu ya, Sparks. Enggak love story. eh Wicked, terutama untuk adik-adik yang usianya masih 20-30-an, nonton deh. Karena menurut gue, Wicked itu banyak sekali pelajaran hidupnya. Ah. Ih, lumayan gak ada interaksi-interaksinya Acan. Udahan lah, gue siaran sendiri aja. Allahu Akbar, lu tuh suuzon banget sih, Nek. Gue tuh kasih jeda. Baru abis itu gue nanya, emang apa pelajaran hidupnya, Tak? Ih, weti. Nggak boleh gitu ah, gue ganti lu sama Nikola Saputra. Ih, sombong banget. Biarin. Kalau lu sama Nicholas Saputra, gue siaran sama Ica Jessica. Cika. Ica, siapa Ica Jessica? Cika. Biar gue siaran sama Cika. Kata Cika, ih mendingan gue Nicholas Saputra daripada malu botak. Tapi juga gini, kan gue siaran sendiri, yang nonton banyak. Eh, tapi ya, Wicked itu pelajaran hidupnya banyak banget. Hmm. Nomor satu, Wicked itu kan cerita soal apa tuh? Ini kan prequelnya Wizard of Oz. Iya kan? Prequelnya Wizard of Oz. Jadi ini tuh apa tuh namanya? Prodigy penyihir. Hmm. Iya kan? Waktu mereka masih zaman sekolah dulu gitu. Terus di situ cerita soal popularitas. Popularitas tuh ego lah ya. Hmm. Terus cerita soal bagaimana menghadapi hidup. Hmm. Ada judul lagunya, ini kan musical sebenarnya. Hmm. Dancing for Life lagunya. Hmm. Di lagu itu dikasih tahu gitu, ketika lu lagi stres, lagi ribet, lagi pusing, ini kayaknya asal muasal dari semboyan jogetin aja. Hmm. Sebentar ya, kan ada yang komentar spoiler ya. Sayang, nggak perlu kita ceritain drama musikal ini sudah ada di dunia udah lama yang. Udah lama banget, udah lama banget, udah lama banget. Iya, terus abis itu, ah, terus abis itu, Dancing for Life tuh ngajarin kita untuk, udah, lo nggak usah stres, just dancing through it aja, gitu. Just dance through it aja gitu ya. Terus abis itu, Defying Gravity. Hmm. Ada momen dimana lo merasa bahwa gue harus keluar dari comfort zone. Kayaknya kok hidup gue gini-gini aja. Terus di situ dibilang gitu bahwa if you're not defying gravity, lo nggak akan bisa sukses keluar dari comfort zone lo gitu. And also for me, mungkin pesan moral yang nyampe di gue dari Wicked adalah it's okay to be weird. Yes, karena Glenda sama Alphabi itu, siapa namanya? Apa? Lupa lagi gue, Elvi. Glenda and Elvi kan? Alphaba. Itu emang yang satu kan populer cantik gitu kan ya, terus yang satu lagi ijo mukanya. Ya kan? Tapi ya dia sama-sama punya power dua-duanya. Dia punya Alphaba. Iya, bagus. Wicked itu bagus banget. Iya, jadi satu lagi tontonan yang layak dinanti dan ditonton bersama keluarga, ya kan? Silahkan dicari di bioskop. Bagus. Ariana Grande memang nyamain. Dan kata ponakan gue awalnya waktu di casting Ariana Grande pengennya jadi si Ijo. Justru dia pengennya jadi si Ijo. Ijo itu alfa B ke alfa pusing banget. Alphaba sayang. Alphaba. By the way, banyak banget yang nanya kaos gue. Suka banget sama kaos itu. Kaos itu banyak banget. Mulai Nggak, lagi kalimat.
kalimat suka Mbak. Ini tanda-tanda produk digeruduk nih, kayak emak, kayak coklat, kayak buku, kayak ajakan fitness bareng di Fitness First, kayak ke Reserva. Lu tuh suka ya pakai kalimat itu, suka banget. Lu tuh suka loh mancing-mancing kegaduhan pagi-pagi tuh lu suka ya. Tapan. Time out. Pertandingan bola kali time out. By the way, Dave mau menyampaikan ucapan selamat untuk timnas Indonesia loh. Untuk tim, sampai gue catet loh gara-gara. Takut salah ya, Nek. Gara-gara si Iwe tuh ngirimin tweetnya berita dari Metro TV. Terus dia gini, for info aja gitu. Gue tuh tahu kalau dia udah WhatsApp for info, berarti gue harus baca. Dan gue gak boleh salah. Ada baiknya lu yang cerita pas siaran. Aduh, beban. Ingin mengucapkan terima kasih. Kok terima kasih? Baru mulai udah salah. Ingin mengucapkan selamat kepada tim nasional Indonesia yang masuk ke peringkat 3 klasemen sementara Piala Dunia 2000. Tapi jadi cuma sementara 2026. Bukan gitu dong, maksudnya kan itu masih bergerak terus, tapi sementara tuh kita ada di klasemen nomor 3 sekarang gitu. Oh iya. Berarti menyisakan mengalahkan Arab Saudi, Australia. Semalam mengalahkan Arab Saudi. Sisa lawannya Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Betul. Jadi ini tuh kualifikasi untuk bisa masuk ke Piala Dunia. Oh, jadi ini babak penyisihan. Ya semacam itulah. Pokoknya qualified nggak nih untuk masuk Piala Dunia gitu. Oh. Terus kemarin tuh gue tadi kan ngecek di Twitter, di X gitu ya. Dibilang bahwa ya wajar lah kita kalah sama Jepang. Jepang itu ngalahin Jerman loh. Oh, ngalahin Jerman, Jepang. Kebayang nggak loh? Jerman kan gede-gede ya, Bo. Segede-gede pintu kan ya orangnya ya. Iya. Jepang kan kelinci-kelinciku kan. Tapi berhasil mereka mengalahkan. Berhasil mereka ngalahin gitu. Jadi ya emang jago banget Jepang ini. Jadi Jepang itu memang sekarang kalau di klasemennya dia urutan pertama. Urutan keduanya siapa, Dave? Lupa gue. Lupa gue sih. Baca. Nanti salah, baca. Udah gue tulis. Oh ya udah. Nomor 3-nya itu adalah Indonesia. Oh, Arab Saudi dong. Enggak, Arab Saudi di bawahnya Indonesia. Australia. Sorry? Australia, ya Australia kalau nggak salah ya. Nah, nanti 2025 bulan Maret kita ngelawan Australia tuh gitu. Oh, tapi kok Piala Dunianya 2026? Ya kan ini penyisihannya, kualifikasinya. Oh, oke. Jadi best of luck untuk tim nasional Indonesia. Semalam soalnya di GBK, kenapa lagi? Ada yang bilang ini, bahas salon aja. Gue tuh punya sumbangsih loh dalam kemenangan timnas semalam. Oh iya? Ih. Apa yang lo lakuin? Lo jadi pawang hujan? Gue nih yang menyumbangkan 2,5 jam sama bensin dan waktu gue di jalanan semalam karena imbas macet. Tapi gila ya, ada pertandingan bola, hujan, itu efeknya luar biasa sekali loh semalam. Gue tuh Iwet, kan selesai syuting semalam di Grand Indonesia. Kan gue tadinya udah gini, apa gue nge-gym ya di atas, apa gue nge-gym ya. Tapi energi gue tuh udah habis. Lu kan, you can feel it kan, kalau lu tuh udah gak punya energi kan. Jadi gue gini, pulang aja deh mbak, aduh I don't think I cannot. Ya udah pulang gitu. Tapi gue nyesel loh gue pulang. Dari Grand Indonesia, belum sampai rumah loh. Baru sampai Grand Wijaya. Itu udah 2 jam lebih, Iwet. Gue akhirnya turun dari mobil, masuk ke coffee shop di sebuah ruko mana. Karena gue udah gak kuat nahan pipis. Iya, gila sih emang kemarin. Kemarin gue aktivitas terakhir tuh di Yayasan Jantung, Jalan Teku Umar. Teku Umar tuh kan ke rumah gue paling cuman 10 menit ya, Bo. Ke apartemen gue. 1,5 jam kemarin.
Itu semalam yang bikin macet Jakarta apa sih hujannya ya? Kayaknya hujannya, jadi ada beberapa tempat yang tergenang, sehingga akhirnya ngunci semua. Jadi kemarin tuh bundaran HI Sudirman Tamrin tuh udah merah banget. Iya. Sehingga akhirnya yang menuju ke sana semua tuh stuck jadinya. Iya, ini udah 2 kali loh terjadi gini. Waktu minggu lalu tuh yang gue sama Ivi, inget nggak lo yang gue cerita Ivi ninggalin mobilnya kita jalan Iya. kaki? Itu juga hujan ya waktu itu ya? Hujan. Don't you think that we need to do something about our traffic? Ini udah masuk musim penghujan loh. Kalau tiap kali hujan begitu, gue tuker nih mobil gue sama odong-odong. Apa kita undang calon-calon gubernur Jakarta? Udah, Jee. udah deh pada ngobrol di sini deh. Ya, daripada debat-debat gitu, mendingan di sini nih ngobrol. Kasih tahu sama kita semua. Apa nih visi misinya? Iya, udah deh. Apa kalau biar relax mau sambil krimbat ngobrol? Gue teleponin nih, gue jajanin deh salon krimbatan. Bisa gue jajanin 2 orang doang mah. Nggak usah, seorang aja gubernurnya aja. Oh, angkur Calon aja gubernurnya, cagupnya. cagupnya. Ya kan? Ada nih gue yakin tim-tim suksesnya yang pada nonton kita. Macet kita tuh nggak selesai-selesai loh, Pak. Gimana nih Pak? Kayaknya ganjil genap nggak menyelesaikan deh. Saya sampai, Iya. Mobil listrik juga mahal banget Pak. iya, mobil, ganjil genap sekarang mobil-mobil pada punya plat nomornya 2. Iya. Atau Bapak mau ikut olahraga bareng kita di Fitness First hari Sabtu Pak? Yuk, ada kelas hit sama kelas yoga. Bapak boleh pilih deh. Mau ikut dua-duanya juga boleh Pak. Kalau kelas hit sama Mas Aderai, kelas yoga sama Betty Tilarso, Bapak mau yang mana? Referensi lu tua banget. Betty Tilarso ya. Tahu? Not even Vicky Burki loh. Tilarso. Tahu nggak Betty Tilarso? Tahu lah. Lu sama tuh sama gue berarti PA. Ya iya. Itu mah udah pasti. By the way ya, biar kita tuh nggak kalah fit sama tim nasional ya, tim nasional lagi latihan, kita juga latihan, kita olahraga. Iwat akhirnya menepati janji di channel geng duet kita di Instagram, di WhatsApp. Iwat udah taruh linknya buat daftar. Ayo daftar karena kapasitas kelasnya cuma sedikit ya. Betul. Untuk yang hit kelas itu cuma 12 orang. Kalau yang yoga tuh masih bisa 40 orang sih. Gede loh ternyata kelasnya. Gue tuh baru mau nanya loh sama Yuda. Yuda, gue tuh dulu anak sensi loh. Yoga di mana di sensi 40 orang? Ya di ruang kelas lah. Kelasnya itu kayaknya nggak bisa 40 orang loh. Bisa. Orang udah dibilang bisa ya bisa. Iya makanya, but I don't know ya. Mungkin kelamaan kali gue nggak ke situ. Benar. Jadi lu kemarin tuh nggak jadi ke GI? Gue nggak jadi ke GI karena gue udah capek sekali, Iwet. Nah. Nyesel sih gue, Jam nyesel berapa sih? banget. Lu selesai jam berapa kemarin? Jam 6. Oh, selesai jam 6 sore loh. Ih, gila ya. Gue itu kemarin back to back event. Lu kebayang dong, kayaknya udah enggak ya, Wet ya. Gue tuh kan, maksud gue, I'm trying to reserve my energy. Dan seminggu ini kan kegiatan kita cukup padat ya, Wet. Jadi gue udah nggak kayak dulu lagi gitu loh, yang maksain walaupun capek olahraga. Gue udah nggak mau, Bo. Gue belajar dari Vina Gracia, ingat gak sih? Reserve our energy. Kalau capek bilang capek. Gue capek di jalanan. Kalau gitu kan gue mendingan di GI. Iya. Tapi sebenarnya satu hal lagi ya. Ini warga Jakarta nih. Setiap kali lu naik mobil, lu pipis dulu deh. Gue tuh udah pipis, Wet. Masih kepingin pipis? Iya. Lah orang lama banget di jalan, Jack. Iya sih. Ya kalau gitu bawa botol air mineral lah. Atau Peacepot ya. Atau pakai Pampers deh. Iwet, ada beberapa hal yang ingin aku bahas. Sekarang tuh hari apa ya? Harinya Tuhan. Hari Rabu kali. Hari Rabu ya. Ada beberapa pesan dari geng duet yang menurut gue lucu gitu dan ingin gue bahas. Sekarang kayaknya udah terbentuk nih gitu bahwa yang suka nontonin Dave Iwet siaran pagi, orang-orang yang value lesson, suka baca, suka inspirasi. Jadi mereka suka, Kak bahas ini dong, Om bahas ini dong gitu. Apa? Maaf Kak, aku dari tadi tuh ngeliatin ya, mata aku tuh kayak gak ada putih-putihnya ya Kak. Iya lo kayak Gollum, hitam semua.
Oh, Gollum nggak lo? Tahu. Yang Bukan? film kan karakter Iya, kayak di Lord of the Ring. selalu David. Lu tahu Gollum kan? Tahu. Nah, gue punya cerita lucu soal Gollum. Kenapa tuh? Waktu zaman gue siaran radio di Indika sama Ivy Batuta, Nah, back in the days 2000-an lah gitu ya. Kan itu nonton bioskop nggak seperti sekarang ya, Iwat. mm-mm. Satu, pricey, bioskop sedikit, waktu juga sedikit. Kita tuh biasanya nonton bioskop nunggu nomad, nonton Hari hemat Senin. hari Senin. Mm-mm. Waktu film Lord of the Ring pertama kali muncul, Jakarta berbondong-bondong dong pengen nonton. Bentar, emang Lord of the Ring itu udah zaman? Oh iya ding, bener udah. Terus? Iya dong, Lord of the Ring. Ya. Terus kita pengen buru-buruan nonton. Nah, gue kebetulan duluan nonton. Hari Seninnya siaran, gue nonton weekend. Seninnya siaran, Bo. Gue cerita lah sama Ivy. Ivy, lu udah nonton Lord of the Ring belum? Belum. Mm-mm. Terus gue gini, Bo, ada satu karakternya di film Lord of the Ring. Tokoh ratu perempuan, cantiknya luar biasa. Dia kalau dandan kayak lu persis loh, Vi. Berkembang dong, temen partner gue. Bo, masa, Bo? Serius? Kayak putri gue di Lord of the Ring. Kayak lu loh. Siapa namanya, Nek? Aduh, gue mau nonton. Namanya Princess Gollum. Bukan Princess Gollum dong. Terus? Kayak Gollum, Vi. Dia dipanggil Gollum. Jadi itu dia mirip sekali lo sama lo. Ih, matanya belok, indah, rupawan. Rambutnya cantik. Gue gini, kulitnya aduh, Bo, kayak lu. Kalau ngomong tuh artikulasinya jelas. Kayak lu. Jadi sepanjang gue siaran sore itu 4 jam, gue panggil dia Gollum and she doesn't mind. Itu zaman internet masih susah ya. Jadi Lu jahat banget. itu internet masih susah. Jadi di ruang siaran itu kita nggak punya internet. Handphone nggak ada internet. Internet itu di ruang operator. Jadi sepanjang siaran gue kongkal-kongkal sama produser gue. Jangan nyuruh dia pegang internet. Gitu. Jadi dia nggak bisa ngelihat Gollum kayak apa. Ih, lu jahat banget. Besokannya dia nonton siang-siang. Terus baru dia telepon gue. Ih, lu jahat lo, Dave. Sementara dia nunggu-nunggu yang mana nih Princess Gollum. Aduh, Princess Gollum mana nih? Dan zaman itu orang belum bisa interaksi ya. Masih SMS, masih fax ya. SMS sama telepon sama fax. Jadi begitu si Gollum yang muncul. Ih, lu jahat banget. Ih, lu jahat banget. Lu emang jahat sih. Makanya lu sekarang tuh karma lu dibalas sama gue. Duh, ya segitunya lo. Aduh, lucu ya. Kadang Nggak lucu kalau digituin sama lu. kadang tuh I miss kehidupan sebelum internet. Kita lebih gampang loh ngerjain orang. Iya sih. Nggak langsung apa-apa Google, apa-apa cek di TikTok gitu ya. Iya ya, zaman dulu tuh kayaknya kan ngecek Google susah, Bo. Lu jahat banget. Dikata Gollum temen lo. Ada yang bilang tadi katanya mata gue hitam semua kayak lukisan Jehan. Jual dong kalau butuh uang. Gue punya cita-cita baru. Apa tuh? Bukan cita-cita baru sih. Gue mau memperlancar bahasa Inggris gue. Oh, mau apa nih? Lo mau pindah ke Dubai? Ikut Ibu Jolov? Enggak. Apa lo mau apa nih? Enggak, gue menyadari aja bahwa memang bahasa itu butuh dilatih. Betul, itu betul. Yes, dan gue udah pernah bilang ini beberapa kali. Dan karena gue udah nggak punya teman untuk ngomong bahasa Inggris, jadi kemampuan berbahasa Inggris gue udah makin jauh dari standar, Twet. Ya. Dibandingkan anak-anak milenial Z, Alpha yang sekarang keren-keren banget. Sebentar, sebelum kita ngomongin lo mau memperlancar bahasa Inggris, gue belum selesai cerita soal baju garis-garis. Oke, let's get back to you. Maaf ya, ini banyak banget yang nanya, kenapa selalu pakai baju ini? Apakah baju ini ada banyak sekali? Apakah baju ini favorit? Apakah baju ini segala macam ditanya? Jawabannya gini, gue kedinginan. Jadi ini tuh sebenarnya bukan sweater, ini tuh ya sweater tipis buat workout.
Oh, Ini tuh sweater tipis buat kelas yoga. oh. Karena dalamnya biasanya kan yoga pakai tank top tuh ya. Iya, begitu nyampe Ya. kelas buka. Nah, ini tuh gue beli waktu itu, gue beli terus gue tuh ini standby di bench di kamar gue. Jadi kalau gue kedinginan, gue pakai ini. Ya. Jadi gue tuh kalau pagi suka kedinginan, jadi gue pakai ini dulu sebelum nanti gue mandi apa siap-siap segala macam. Ada yang nanya, ini mereknya apa kak? Gitu. Pasti Jadi, mahal. apa? Pasti mahal. Kenapa lo nggak bisa ngomong gitu? Nggak ada barang lu yang murah kan? Ada. Gue juga belanja di TikTok, lo nggak boleh gitu. Apa kalau gitu mereknya? Lululemon. Ini udah menemani gue ke 5 benua loh. Gue kalau di pesawat juga gue pakai ini biasanya. Good for you. Dan ini udah robek-robek loh. Gue seneng banget tuh. Udah nggak ada lagi. Ini gue belinya udah lama banget. Sustainable fashion ya, dipakai Iya. sampai selesai. 2000 sama tuh zaman-zaman Gollum ini. Iya. Iya. Bagus. Gak tertarik lo kayaknya sama cerita gue ya. Udahin aja siaran ini. Bukan, mau nggak lu ganti kata gue dengan Gollum? Coba deh, lebih menantang. Kita coba ya. Coba lu jelaskan sweater lu, tapi instead of pakai gue lu ganti Gollum. Jadi banyak banget yang nanya sweater Gollum ini. Jadi Gollum, jadi sweater ini udah lama banget. Jadi sebenarnya sweater ini tuh sweater buat yoga gitu ya. Jadi nah terus Gollum beli waktu itu. Gollum kalau Gollum lagi kedinginan, gue bego banget mau aja lagi disuruh sama lo. Oke, sekarang gantian. Lo mau cerita kenapa lo mau belajar bahasa Inggris? Lo ganti kata-kata gue pakai Gollum. Cepat. Karena Gollum kemarin kan ketemu foundernya Jollof ya. Terus kan sama ada general manager Pacific Hotel gitu. Emang Gollum nggak diminta ngomong pakai bahasa Inggris, tapi kan Gollum Lanjutin. tapi kan Gollum tertantang ya karena ngobrol sama bule gitu. Nah di kepala Gollum tuh bahasa Inggris keluarnya Betawi. Contoh tuh kayak apa bahasa Inggris Betawi tuh? Aduh, kayak kan itu tuh acaranya itu mau apa memandang sunset, terus si Jollof tuh bilang gini, aduh I was Si so Gollum. repot ya saya. Terus Kan si Jolofnya itu tuh bilang gitu, aduh I was excited for ganti dong. I-nya pakai Gollum. Aduh, Gollum excited. aduh ya capek. Ih, lu yang bikin mainannya, lu juga yang capean gila ya. Aduh pegel deh. Terus Jadi lu suka gitu gak sih Iwet ketemu bule, lu pengen berbahasa Inggris, tapi keluarnya tuh bahasa Inggris kaku gitu, kayak, aduh gue ngomong apa sih gitu. Atau it also happen the other way around gitu, karena kemarin gue syuting sama Dewi Razer, terus terus Dewi Razer tuh gini, spill the tea. Dewi Razer catatan kaki by the way suaminya bule ya. Iya. Suaminya itu Canadian French atau apalah. Pokoknya they communicate in English. Terus gue bilang gini, Dewi bilang gini, Dave, lu perhatiin gak sih gue sekarang ngomong lebih pelan? Masa sih gue gini? Enggak kenapa-napa. Gue merasa semenjak gue kawin sama ganti Gollum. Oh iya. Gollum merasa bahwa semenjak Gollum kawin sama suami Gollum yang bule ini, udah. Dia merasa bahwa karena di rumah selalu pakai bahasa Inggris, kalau dia mau kerja jadi presenter, syuting, mau ngomong bahasa Indonesia, dia ada beberapa kata yang lupa gitu, Web. Kayak nyangkut gitu. Terus jadi dia kayak memelan gitu, kayak dia mau ngomong, gue tawarin, mau sop buntut, dia mau bilang ke gue, Bobo kuahnya dong ambilin gitu. Boleh tolong ambilin
gitu gitu kayak apa ya itu gitu. Terus gue gini, itu yang terjadi sama gue wet gitu. Gue tuh pengen gitu lebih fluent berbahasa Inggris dan memang bahasa tuh kan harus dipanasin ya wet. Setuju nggak lo? Iya, kayak sayur lodeh kan ya. Iya, harus dipanasin gitu. Plus gue ngelihat sekarang ya, aduh, semua orang tuh jago-jago loh gitu berbahasa Inggris. Gue mau. I want to buff up my English gitu. Nah, buat teman-teman yang terbiasa berbicara bahasa Inggris, ya Anda juga harus gitu mulai menempatkan diri menggunakan bahasa yang tepat. Gue inget tuh kemarin lu cerita Ibu Wakil Menteri, Ibu Stella. Iya, iya, iya. Gue Google, Ibu Stella itu ternyata suaminya bule ya. Betul. Iya, Ilmuwan juga, researcher juga, scientist. yes, yang fasih berbahasa Cina. Complicated. Bule, scientist yang fasih berbahasa Cina kayak, hah? Ya bayangin kalau mereka berantem di rumah kayak apa. Dan Bu Stella itu juga bisa Mandarin. Oh. Anywho, what I'm trying to say is no wonder lu bilang Ibu Stella tuh bahasa Indonesianya baku. Karena I bet she is trying very hard to Iya, stay on track dan switch gitu antar bahasa tuh kita kan gak segampang Zen iya, Alpha kayak ponakan gue yang kalau ketemu mak bapaknya ketemu gue di rumah langsung bahasanya bahasa Indonesia ketemu teman-temannya gitu. iya, iya. Jadi gue pikir itu gitu. Sama again mengenai bahasa Indonesia ya. Gini, gue setuju dengan konten ini. Walaupun gue ketika gue berbicara dengan orang-orang bule dan bahasa Inggris gue tertatih-tatih, satu yang nggak pernah gue lakukan Apa tuh? dari dulu, gue tidak pernah meminta maaf karena gue tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi gue nggak pernah tuh gue mengawali kalimat gue dengan excuse me for not speaking proper English. Gue nggak pernah. Why should I? Atau I'm sorry pula minta maaf kata-katanya nggak tepat. Gue nggak pernah. Karena menurut gue orang Indonesia bahasa Inggris bukan bahasa ibu gue. Why should I be sorry? Gitu. Jadi gue nggak pernah. Kemarin rame tuh konten viral dikirimin sama geng duet. Bahas ini dong. I agree with the content. Jadi unggahan dari account Bali Today. Bali Today ini sebuah account yang membahas mengenai kisah-kisah berita-berita di Bali. Ya. Jadi ada seorang bule, nggak menarik ya gue ya. Menarik, menarik. Sibuk lo ngeliatin muka lo. Nggak lanjut terus. Bali Today mengunggah postingan ada perempuan bule gitu ya. Dia bilang gitu. Dia bilang gini, aku punya untuk teman-teman untuk orang-orang Indonesia yang ada di Bali, gue lupa deh kata-kata tepatnya. Pokoknya dia bilang gini, boleh nggak sih orang Indonesia kalian berhenti minta maaf ketika kalian tidak bisa ngomong bahasa Inggris? Ya. Lo nggak perlu minta maaf karena bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu lo. Stop apologizing. Yang ada karena kita juga sebagai foreigner, kita nggak pernah minta maaf, kita nggak pernah bisa bahasa Indonesia. Jadi it's okay, dimengerti kalau lo nggak bisa bahasa Inggris gitu, nggak usah minta maaf gitu. Terus gue gini, iya ya, gue setuju banget tuh dari dulu. Dan kan kita suka gitu ya, kalau ke daerah tempat-tempat wisata gitu. Mungkin maksudnya dan konten itu tuh spark a lot of controversy in the comment section. Banyak orang ya itu kan karena emang nature-nya orang timur. Ngerti, paham. Makanya dia memberikan insight. Nggak perlu loh sebenarnya kita itu minta maaf. Terus gue gini, iya gue mau bahas di siaran. Nggak perlu kita minta maaf, Nek. Iya. Tadi ada yang bilang, ada yang komen bilang mental inferior tuh. Iya. Iya. Gue mau nanggepin sedikit ya soal berbahasa Inggris ini. Aduh, gimana ceritanya ya? Oke. Coba berbahasa Inggris untuk bisnis English. Wah, itu jelimet banget. Aduh. Bikin email aja pakai bahasa Inggris, gue bisa lama tuh. Aduh. Lo ngerti nggak? Karena gini ya, business language apapun itu
Itu kan kayak memang lo escalate satu tingkat, dua tingkat dibanding bahasa biasa. Betul nggak? Bukan cuman proper in grammar, tapi juga proper dalam penggunaan kata, penulisannya, bahkan mungkin ada sesuatu yang lo mau minta tapi harus lo bungkus. Jadi nggak bisa terlalu straight to the point. Iya. Wah, bayangin sekarang kalau lo interview kerja dalam bahasa Inggris. Berat loh, ternyata. Susahnya susah banget ternyata. Iya loh. Dulu gue pikir present materi dalam bahasa Inggris susah. Ternyata lebih oke. Sekarang gue menemukan bahwa interview kerja dalam bahasa Inggris itu susah banget. Jadi gini, my point adalah, Iwet, kita tuh harus bersama-sama secara kolektif membebaskan diri kita sendiri dari beban akan kewajiban bahasa Inggris gue harus fluent. Bahasa Inggris gue harus benar. Nggak harus, Nek. Karena itu bukan bahasa ibu kita. Jadi kita lebih, yang pertama harus kita pertebal adalah keberaniannya aja gitu. Salah, nggak apa-apa. Jelek, nggak apa-apa. Tapi kalau buat bisnis English nggak mungkin lo salah. Iwet, tapi proses belajar itu pertama adalah melakukan kesalahan, terutama bahasa, Bo. Kalau lu udah terlalu gini, lu baru mau belajar, lu mikirin langsung proper English for business, lu akan ketakutan sendiri, akhirnya lu akan kembali ke mental yang selalu minta maaf. Excuse my English for not speaking properly. Belajar aja dulu, Nek. Iya. Boleh itu ngomong bahasa Indonesia, lu pikir benar? Kagak. Iya. Enggak, ini nggak mau promo kelas Inggris, enggak, ya Allah. Ada yang udah mikir, mau masuk nih iklan kelas bahasa Inggris. Orang mas sekarang pada curigaan aja sama kita. Lu nih gara-garanya, semua di repost. Kenapa? Gitu ya, Wet ya, benar nggak? Iya, setuju. Bahasa itu tuh butuh switch gitu, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris kita butuh switch, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris kita butuh switch gitu. Jadi ayo kita sama-sama lebih percaya diri untuk berbahasa Inggris pada tempatnya, nggak bebaskan diri lo dari rasa malu, rasa takut, rasa malu berbuat salah, rasa takut tidak tepat, nggak apa-apa sayang, kita sama-sama belajar. Iya, setuju gue, setuju. Gimana ya caranya ya supaya lo apa plannya untuk belajar bahasa Inggris ini? Sama ya, berhenti menghakimi kalau lo mendengar, melihat teman lo berbahasa Inggris dan tidak tepat gitu. Oh, bisa jadi karena itu ya sebenarnya ya. Kan suka ada grammar police tuh. Memang, kita kan takut, Bo. Dan kita tuh nggak suka dikoreksi di depan umum loh, ditertawakan di depan umum. Iya. Biarin sih teman lu ngomongnya ngaco. Terus plan lo apa tuh kira-kira? Hah? Plan lo apa? Gue mau mulai bahasa Inggris dengan ponakan gue. Oh. Setiap weekend? Iya. Lu, nih ya, ponakan gue ngedengerin gue bahasa Inggris mukanya gini. Oh ya? Bahasa Inggris lo tuh bagus loh. Tapi ya, iya benar, jangan takut salah. Terus abis itu mulai dulu, tapi juga jangan salah terus ya. Iya. Ya, maksud gue kalau salah lo perbaiki, jangan lo abis itu berkedok dibalik. Ya nggak apa-apa dong, memang itu bukan bahasa mother language kita, terus abis itu nanti lo salah terus, nggak gitu juga. Nggak jadi terus pembenaran ya, nggak gitu. Kayak kemarin gitu ya, tadi gue mau memberikan contoh gitu ya. Saking ku pengen bahasa Inggris impresif, gue pas ngobrol sama Jola, sama si Jola, sama Joe, kan ngomongin sunset, gue gini, but sadly today we have no sunset. Gue begitu, terus gini, excuse me, gue gini, sunset, sunset, gue gitu. Apa?
Lu tuh masih pletot-pletot juga, Bo, kalau nge-MC pakai bahasa Inggris. Masih lah. Oh ya? Makanya gue tuh kalau 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 gue dapet tugas harus nge-MC pakai bahasa Inggris, biasanya sejam 1 atau 2 jam sebelum naik panggung, gue udah berbahasa Inggris duluan untuk membiasakan diri, Web. Ah, bukan so ya, bukan so. Bukan tapi latihan. Oh, pemanasan. Iya, pemanasan. Nah itu loh, cringe gitu. Dibilang cringe bahasa Inggris kita, jangan takut. Nggak apa-apa cringe. Emang, gue gini, aduh your English is very cringe. Indeed, darling, my English is very cringe. Terus kemarin, ya, gue ngeliat, karena kan suka gitu ya, malam berbicara. Gue tiba-tiba dapat potongan di TikTok, film catatan si boy. Oh, gue tahu tuh yang Ida Kusuma. Sunlis. Heeh. Dia di Ida rumah. English. Dia di rumah ya. Dia kan kayaknya mamanya Vera ya. Heeh. Dia di rumah nyambut si boy. Boy, good afternoon. How are you today? Everybody in our house need to speak English. Terus pembantunya, Mas Boy, would you like soft drink? Gitu. Kumaha, damang boy. Everybody in our house need to talk English, boy. Please have a seat, boy. Gitu. Nggak ada tuh, Mas Boy mah baik dan tidak sombong. Dia nggak ada tuh ngetawain Bu Ida. Ibu Ida bahasa Inggrisnya cringe. Enggak. Sunlis ya, Sunlis. Sunda English. Udah deh, gue mah nggak apa-apa. Gue sekelas Ida Kusuma. Bodo amat. Bahasa Inggris gue cringe. Tapi gimana ya? Coba, lu bahasa Inggris. Emang lu jago-jago banget? Biasa aja. Sih? Pengen jago nggak? Pingin. Yuk. Susah ya tapi ya sih boleh. Lu harus cari teman tempat lu belajar melatih berbahasa Inggris. Gue kalau gitu akan mulai berbicara dalam bahasa Inggris bisnis setiap hari. You need to do it. So let's start from today, okay? Please do. Yeah, what do you want to talk? Terus mendadak udah what do you want to talk? Padahal kan bisa. So anything you want to convey through this conversation, is there anything that you want to deliver? Oh, katanya mau bahasa Inggris bisnis. What do you want to talk? Talk what? Talk what? Tekannya kayak gitu, nyari padanan kata udah ribet banget tuh. Sebentar ya, deliver sama convey mana ya yang lebih pas nih sebenarnya? Padahal kan mirip ya deliver sama convey ya. Nih ya, makanya ya gue tuh kadang sirik sama konten-konten creator orang Filipina. Iya benar. Orang Filipina itu cepet banget. Mungkin karena mereka jajahan Inggris ya? Amerika. Oh mereka jajahan Amerika ya? Mereka jajahan Amerika ya? Jadi mereka tuh lebih fasih Portugis dan Amerika, sorry, gue ralat. Bagaimana? Portugis dan Amerika. Apa Spanyol gitu. Pokoknya ada kayak gitu-gitunya. Mereka tuh lebih fasih kan berbahasa Inggris kan? Iya kan? Spanyol. Lebih fasih kan berbahasa Inggris. Karena bahasa Inggris kayaknya lebih dipakai gitu dalam keseharian mereka. Betul. Dan mereka tuh switchingnya cepet banget loh dari bahasa Inggris ke bahasa Tagalog. Iya, iya. Gue kan terpapar gara-gara gue ngeliat nih perempuan gitu ya. Aduh ini cantik banget. Terus gue jadi ngeliatin TikToknya dia. TikToknya Heart Evangelista. Iya. Gue dulu awalnya nontonin YouTube-nya. Perempuan itu cantik sekali loh. Sokil ya Sob. Sokil. Dia makin kurus tapi kayaknya ya. Tekanan kayaknya ya. Nggak boleh gitu. Ibu Lu balik lagi ke Cida. Ibu komplek banget ya. Iya. Tapi dia cantik sekali loh. Dia cantik sekali. Dan dia cepat banget loh switchingnya bahasa Inggris ke bahasa Tagalog. Cepet banget. Iya. Asik banget nih perempuan. Iya. Iya. Dan gitu ya. No ya, langsung bahasa Inggris. Terus Tagalog lagi, terus bahasa Inggris. Iya sih, bener. Iya. Nah, lu lihat nggak? Kan dia suka ada konten-konten a day in my life. Ya. Dia sempat jadi speaker di Bangkok tuh. Bangkok, Thai people also have difficult time speaking English. Iya kan? Pasti teman-teman. Karena mereka bahkan juga pelafalannya juga beda. Kan suka ada tuh yang how do you pronounce English name in Thai? George, Jot.
Patricia, Petlica, Nah, ya kan, gitu ya. Tapi satu yang mereka, Probeli. iya, yang gue perhatikan ya, satu yang mereka tidak pernah lakukan, mereka nggak pernah minta maaf kalau bahasa Inggris mereka jelek, Nek. Iya, Iya kan? Kayak soalnya betul banget gue setuju dengan kita tuh mentalnya inferior. Kayak gue tuh selalu bertanya ya kalau diminta gini, gue nge-MC gitu, pakai bahasa Inggris ya Mas Dev ya. Karena pengalaman gue Iwet, gue selalu nanya, crowdnya berbanyakan orang Indonesia apa orang bule? Sebetulnya karena GM kita aja sih Mas bule. Sisanya orang Indonesia. Iya. Kalau gitu saya akan tetap bahasa Indonesia ya untuk kalimat perintah. Karena kalau di atas panggung kalimat perintah pakai bahasa Inggris nggak diikutin, Bo, sama orang Indonesia. Jadi misalnya, please be seated. Dia nggak akan duduk. Tapi kalau kita bilang, silahkan duduk kembali, baru dia duduk. Jadi maksud gue, kalau hanya untuk mementingkan satu orang bule, tapi kita mengorbankan orang Indonesia yang lain, gue tetap nggak mau. Kayak kemarin lu lihat nggak ada satu postingan influencer undangannya Pan Pacific bule, dia bilang gini, I wish I understand bahasa Indonesia. Dave is such a vibe. Karena gue sibuk MC pakai bahasa Indonesia dan dia nggak ngerti. Dalam hati gue, nah gitu karena lu tamu di negara gue. Jadi yang gue ngomong pakai bahasa Indonesia, orang tamu gue orang Indonesia. Iya kan? Plus itu sama gue nggak bisa bahasa Inggris. iya, iya, iya. Jadi message-nya nih, ini gue coba menyimpulkan ya. Makasih loh untuk kesimpulannya. Enggak, maksud gue gini, soalnya gue tadi bingung, gue pikir lo mau ngajak kita semua untuk lebih memperlancar bahasa Inggris gue. Ternyata bukan itu. Bahasa Inggris kita dong. Iya kita, gue tuh maksudnya lo tadi, golum, ya. Bahasa Inggris golum. Tapi ternyata enggak, nomor satu adalah jangan pernah meminta maaf karena bahasa Inggris lo jelek. Iya. Ya, apalagi kalau lo ada di negara lo sendiri. Iya. Gitu ya, itu satu. Tapi yang kedua adalah sebenarnya itu bukan sebuah excuse untuk lo tidak memperlancar bahasa Inggris lo. Yes. Benar? Jadi itu dua hal terpisah tuh. Message gue adalah jangan minta maaf kalau bahasa Inggris lo jelek karena kita tuan rumah di negara kita, Iya. ibu kita. Tapi tetap latihan berbahasa Inggris. Ya, Jangan malu untuk pakai. ya, gitu. Karena tadi message-nya agak nyampur tuh. Gue takut nanti pada salah tangkep. Oh, jangan dong. Iya kan? Nanti nangkepnya adalah malah jadi, oh ya udah kalau gitu gue nggak usah perbaiki bahasa Inggris gue. Jangan gitu. Itu ya. Jadi tetap belajar dan ketika belajar lo nggak perlu minder. Karena balik lagi bahwa ya memang itu bukan mother language kita gitu kan? Iya. Takut salah tangkep. Iya betul. Namanya media selintas kan orang cuman oh Dave aja pro kok sama orang nggak bisa bahasa Inggris, gue nggak usah belajar bahasa Inggris, nggak gitu Golum. Yes. Ya gitu. Tapi ya si Heart Evangelista itu siapa sih suaminya Nek? Politician. Kaya banget ya. Politician. Dia kemarin ke Jakarta. Lu lihat nggak videonya dia? Nih ngomongin soal politician ya, bentar. Dia jalan-jalan kemana ya? Ke mall? Tunggu dulu, tahan dulu heartnya. Kan lu bilang kaya banget ya dia ya, benar? Terus gue bilang kan suaminya politician. Kemarin gue meeting sama sebuah mall yang ada di dekat gedung parlemen kita. Gue nggak usah sebut ya. Gue udah mulai harus hati-hati nih karena gue udah mulai dikomplain banyak orang soal omongan-omongan ini. Terus udah gitu, dia ceritakan, gue tanya, kalian butuh traffic nggak sih ke sini? Dia bilang butuh kok, dia bilang gitu. Karena kan terkait dengan promosi, marketing dan sebagainya gitu. Tetap butuh kok, dia bilang gitu. Tapi memang untuk tenan-tenan kami yang ada di lantai dasar, mereka nggak butuh traffic terlalu banyak. Because business is doing really well.
Terus gue tanya, oh gitu? Iya. Mungkin karena kita deket di gedung parlemen kali ya. Oh, dia nggak nyebut gedung parlemen. Eh, ya udah. Mungkin karena kita deket Senayan kali ya. Jadi mereka, Bo, nggak datang ke situ. Tapi, By WhatsApp. oh, Coba lu nongkrong di mall itu ya. Banyak kan tuh shop assistant seliweran. ya. Sambil bawa jinjingan. Antar barang, Nek. That's actually my explanation towards the husband of Eva Evangelista. Heart Evangelista. Oh, dia belanjanya di mall itu. Tenang, gua nggak segobak itu. Politisi. Yes. Oh, kemarin dia jalan-jalan, gua nggak tahu ke mall mana ya si Evangelista itu, Heart itu ya. Namanya dipanggilnya apa sih? Bu Heart. Heart. Bu Heart. Heart itu pergi jalan-jalan, pulang bawa jaket Chanel. Gue gini, wow. Tapi juga dianya memang penghasilannya tinggi karena she is, I think dia nggak cuman Indonesia tapi kayak top regional influencer. Influencer regional. Iya. Di atasnya Ayla Dimitri. Bo, dia itu setiap Fashion Week pasti berangkat loh. Ayla Dimitri juga. Ini benar-benar setiap tahun. Dan setiap kali dia berangkat Fashion Week itu bukan cuma satu brand. Dia attend many brand fashion show dan dia selalu dibajuin sama mereka. Dan ketika dibajuin itu dia datang ke butiknya untuk oke, kamu pakai baju yang ini ya untuk besok. Hebatnya dia ya. Ya, jadi regional dia itu sifatnya. Dan dia memang kayaknya ya udah nggak ada kerjaan lain. Ya emang kalau bahasa zaman dulu mungkin socialite ya. Bisa jadi ya. Karena dia nggak punya usaha, nggak punya bisnis. Oh, katanya keluarganya dia juga old money di Filipina. Oh iya, jadi muse kanan kiri aja, literary orang kaya kan? Iya, iya. Iya, tapi dia pintar. Pintar apa? Emang pintar, smart juga orangnya. Dia dulunya aktris. Oh, aktris. Dan katanya Crazy Rich Asian itu inspired by her. Oh gitu. Iya, maksud aku dia nggak punya bisnis, nggak kayak terus influencer-influencer kita yang setelah terkenal jadi influencer dagang boba, dagang lencir. Kalau dia kan enggak kan, ya udah influencer aja gitu. Loh, iya kan? Maksudnya nggak punya usaha, nggak punya produk gitu. Lo nyebut merek tadi barusan. Gue nggak denger. Enggak, tapi ya kayak gitu. Dia memang se-powerful itu sih. Hebat sih. Hebat. Dan menurut gue ya kenapa brand-brand Perancis itu, rumah mode Perancis kita sebut begitu ya, nempel sama dia karena mereka tahu bahwa followers dia mungkin banyak dari society itu. Oh. You know. Ya kan, jadi kayak istri-istri politician, the socialite, the society, semua follow dia, semua ngelihat dia, jadi apapun yang dia pakai, orang-orang itu kepingin sehingga akhirnya beli gitu. Oke. Iya nggak sih? Iya betul. Ya, iya. Bukan cuman warga kayak kita gitu yang follow dia. Iya, berarti people who follow her are actually also spender? Yes. Gitu. Kalau kita kan cuman masih es krim gitu belinya. Coklat Alfamart. Oh, ya agak naik kelas dikit. Coklat kolaborasi Pipiltin sama Mardin gitu kan. Ya, yang sampai hari ini gue masih mendapatkan update stok GI. Gue tuh berasa kayak siapa yang punya Pipiltin yang lo kenal? Irfan. Berasa kayak Mas Irfan loh. Oh, geng 2 tuh gini, fotoin stok di GI terpantau aman, ntar lewat di PS, stok PS terpantau aman, gue gini,
Guys, gue tuh nggak punya saham di Pilgrim. Tapi terima kasih perhatiannya. I find it cute ya, I find it cute ya. Terutama gitu ya. Banyak ya suami istri-istri ya yang gitu. Kalau Mas Dev gitu, jangan lupa ya standby balas DM. Aku lagi di counter minyak wangi, aku mau beliin minyak wangi buat suami aku, bantu pilihin. Dalam hati gue, yang dikawinin lu, yang enak malam-malam lu lah, gue yang mesti pilihin minyak wangi suami lo. Gue dibeliin apa yang kecil-kecil vialnya juga enggak sama lu, repot deh gue milihin minyak wangi buat laki lu. Makanya jangan suka dibiasain, dimanjain. Habis gue gak punya kerjaan, and I need to practice my English. Oke, berarti mulai sekarang yang mau dibalas DM sama Dave harus pakai bahasa Inggris ya. Jangan susah-susah. Repot banget kan orang-orang. Chat GPT juga nih gue. Speaking of DM ya, setelah lu drop link pendaftaran olahraga bareng kita, hashtag mengurus diri hari Sabtu, pendaftaran udah berapa banyak tuh yang? Nah, ini dia nih penyakitnya PA gue. Belum. Agak kurang teliti. Jadi nggak bisa ketahuan. Di-lock sama dia. Oh ya udah nggak apa-apa. Nih lagi mau gue gimana sih? Nggak apa-apa. Pengen tahu aja gitu berapa banyak sih geng duet. Soalnya kemarin juga ada tuh yang salah tangkep, Wet. Ngerti nggak lo? Salah tangkep gitu ya. Dia screen capture gitu ya. Dia bilang, aku udah daftar, kan mau janjian olahraga ya, Om Dev. Aku udah daftar di Sensi yoga hari ini jam segini. Kelas HIIT aku udah daftar hari ini jam segini. Silahkan dicocokin, Kak Dev mau jam yang mana? Gue gini, lah kok gue mesti nyocokin jadwal lu? Ini lagi loh. Ternyata ya, manusia itu, ini mungkin harus kita bahas next topic ya, karena udah jam 7.58. Pemahaman tingkat pemahaman manusia, terutama orang Indonesia, itu kacau loh. Oh, kamu nangkapnya begitu ya? Lo ngerti nggak? Maksud gue gini ya, makanya tadi ketika kita bahas soal pembahasan bahasa Inggris itu, gue bilang, gue coba luruskan dalam sebuah kesimpulan ya. Iya. Please do correct me if I'm wrong. Iya. Karena gue yakin banget ada yang nangkepnya adalah gue nggak apa-apa nggak ngomong bahasa Inggris lancar. Gue nggak apa-apa grammar gue salah. Gue nggak apa-apa spelling gue salah. It's okay karena ini negara Indonesia. Iya. Yakin gue. Iya betul. Karena tingkat literasi kita tuh masih jauh. Kacau loh. Tadi terbukti lagi. Udah jelas-jelas ditulis halo, kabar gembira. Gue tuh sampai kalau nulis WhatsApp sama ngomong, kenapa gue sangat berhati-hati? Karena gue takut nggak clear. Ya. Udah jelas ditulis gitu. Yuk akhirnya geng duet meet up olahraga bareng. Iya. Tempat Fitness First Senayan City. Hari Sabtu jam berapa. Kelas pilihan yoga kapasitas 40 orang. HIIT 12 orang. Note Jakarta only ya. Udah jelas. Silahkan daftar di link ini. Itu gue sampai 3 kali baca ulang loh Dave sebelum gue post. Masih salah tangkap. Iya. Terus message pertama yang masuk ke DM gue adalah, Ternate bisa nggak? Lu ngerti nggak? Kayak gini. Sebelah mananya? Tenang, sabar. Sabar ya. Nggak, cuma yang kayak gitu-gitu tuh buat gue gini. Ini gimana negara ini mau maju ya? Gimana produktivitas itu mau bagus kalau lo mesti mengulang lagi message 3 kali, 4 kali. Sementara lo udah bisa pindah ke topik bahasan lain gitu. Iya. Nggak, karena menurut aku orang tuh pengen buru-buru kalau ngapa-ngapain sekarang. Buru-buru. Dan yang gue sebel adalah abis itu ngeles. Aku pikir itu gue kayak hidup gue abis menahan emosi untuk hal-hal seperti itu, tau gak lo? Gue cuman Komuk, Golum. gak tahan, Dev.
nggak tahan. Beneran. Maksud gue kayak, ya Allah ya Tuhan, aku tuh nggak aku tuh balik lagi ya. Aku pikir aku nabi, ternyata aku depresi. Aku bukan nabi guys, aku bukan nabi. OMG, Iwet, Iwet, mengenai you being awkward, ada yang DM gue lucu deh. Dia bilang gini, aku cuma mau cerita aja Om Dave. Kayaknya tadi dia papasan sama lo, dia ngeliat lo di daerah Senayan. Kemarin, terus, iya, terus. Dia message gue kemarin, jadi bahasa Perempuan. iya, bahasa dia tadi. Tadi kayaknya aku lihat Om Iwet deh gitu. Aku tuh tahu kalau dia nggak suka ditegor, nggak suka diajak foto, dan aku nggak pengen ditegor sama diajak foto. Kayaknya Om Iwet ngeh kalau dia diliatin. Terus Iwet nengok. Terus jadi awkward gitu sih. Iwet kayak bingung. Ini gue harus halo, harus senyum, apa harus cheerleader? Salto. Jadi lu nengok, terus lu awkward, dia juga awkward. Terus akhirnya dia gini, halo Om Iwet, aku cuma mau say hi aja kok, gitu ya. Sambil dia gini. Jadi habis diliatin, halo Om Iwet, aku cuma mau say hi aja. Terus gue juga, oke. Iya, aku meeting dulu ya. Gue bilang ini, iya Iwet kan kanebo kering. Gue kemarin buru-buru soalnya kan, dan gue memang selalu terburu-buru. Jadi gue tuh jalan pasti cepet banget. Sambil gue ngecek ini resepsionisnya di mana, ini mesti gimana gitu loh. Nah pas gue lagi mau ngecek gitu, gue ngeliat ada satu perempuan nih di samping situ, mukanya tuh gitu. Terus gue juga, lo ngerti nggak? Dia juga lagi kayak ngeliatin gue, terus tiba-tiba gue nengok ke dia kayak ayam gitu. Plus teman-teman dimaafkan ya, udahlah kita punya kepribadian yang beda. Plus nanti mungkin lo bisa relate kalau mata lo udah plus dan lo pakai kacamata progresif, ya. Itu it's a whole new game, ya. Melihat menggunakan lensa progresif, it's a whole new game. Kita tuh constantly merasa bahwa ini penglihatan gue bener apa enggak gitu ya. Karena beda penempatan mata, visualnya beda. Contohnya nih ya, aduh ini gue goblok banget kemarin. Gue nge-MC, sedikit ya boleh ya, sedikit. Boleh. Gue kemarin nge-MC Iwet. Sok cantik gitu ya, anniversary Medic Pro 10 tahun gitu ya. Gue nge-MC gitu, dengan gegap gempita fanfare. Di tempat namanya Midas. Aku sebutin supaya teman-teman bisa ngecek. Senayan, Midas. Yes, Midas itu di panggung, kiri kanan, ada patung, Wet. Patung orang lagi gini nih. Terus? Di kiri kanan. Patungnya life size. Ukuran orang. Lah gue kan kagak tahu kalau itu patung ya. Jadi nih, gini. Nih ya. Ini satu patung. Gue berdiri di sini nih. Di mata gue di kanan. Oh ada orang nih. Jadi gue gini. Jadi gue senyum. Gue senyum ke depan. Di kiri. Kanan ada orang. Jadi gue MC. Terus gue lihat ini orang masih di situ ngeliatin gue. Gue sibuk senyumin. Terus orang-orang di pojok sebelah sana, di sisi sebelah sana si patung ngeliat gue senyum-senyum, dipikir gue senyum sama mereka. Kok senyumnya ke bawah gitu ya. Terus udah 3 kali gue senyum, gue sadar gini. Ini orang kok kayak gak bergerak ya. Jadi gue gini. Gue akhirnya menjelaskan. Patung ya? Gue gini. Aduh maaf ya ibu-ibu. Lagi opening speech yang punya klinik. Maaf ya ibu-ibu. Gue gini. Ini matanya udah plus. Saya pikir orang. Patung. Gue senyum-senyumin, Nek. Patung. Ini tuh ya guys, nyambung ya. Orang tuh pada gini, Mas Dave tuh kalau nge-MC lucu banget ya. Itu tuh udah masuk ke dalam skenario ya. Terus gue bilang gini, enggak sih, biasanya goblok aja. Gue sebel banget deh sama si Bidan. Antara bodoh sama lamur, nah tuh.
kan buat maksudnya kan kalau dari Ngerti, sini ngerti, 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 ngerti. mana gue tahu kalau lo patung bukan orang. Ngerti, ngerti, capek. Iya, terima kasih. Aduh, aduh capek, capek. Good day deh ya. Bentar dikit lagi. Tadi ada yang bilang ini, Iwet, kamu harus berubah dong. Nggak bisa kayak gitu terus. Kasian fans-fans kamu. Bentar, bentar, bentar. Kenapa harus gue yang berubah? Kenapa nggak lo yang berubah memahami gue? Anyway, lebih berhati-hati dalam memahami pesan, ya. Lebih pelan kalau baca apa-apa, jangan semua buru-buru. Dan colek aja. Kan kita perlu tahu kamu tuh orang apa patung. Sampai besok everybody. Dah.